Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qad wasi'aka. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qad wasi'al karami. واغفر لنا رمضان وسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيدنا محمد سيدنا ولسائر إخوان الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم والكرام أجمعين والإصرار بحزب مولانا بالمدارس والمساجد وأسسنا الوفاء الشيخ محمد سيد الدين البرمكي البرشوي ولرسوله وللقرآن ولمحبه ولجميع العلماء العاملين والأولياء العاملين والوالدين ولمشايخنا ولمشايخكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada sholat yang kedua kita tunjukkan kepada kedua orang tua kita, ibu, bapak, nenek, kakek, semua keluarga kita, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Yang telah meninggal dunia semoga diluas lapangkan dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal-amal kebaikannya dikabul, segala kekhilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dijauhkan dari segala macam azab dan siksa kubur. Dan bulan nanti pada hari bangkitnya semoga dibangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Untuk keluarga kita yang masih hidup, mudah-mudahan senantiasa diberikan umur yang panjang, dimurahkan rezekinya, akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kita yang senantiasa mendoakan mereka, mudah-mudahan kita semua, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir pada malam ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan takwa, diberikan kita semua kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita dan segala niat-niat baik kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Untuk jamaah kita mushola Nurul Iman yang kondisinya kurang sehat, mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul bersama kita di mushola Nurul Iman ini. Dan tentunya jangan lupa kita membaca surah Al-Fatihah juga kepada putra dan putri kita, kepada anak cucu kita, baik mereka yang sedang menuntut ilmu maupun yang belum, baik di tempat yang jauh maupun di tempat yang dekat. Semoga mereka semua mendapat ilmu yang barokah, yang berguna bagi dirinya, keluarga
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada surat pada yang terakhir kita tunjukkan kepada yang mewakafkan musola ini Nurul Iman dan semua donatur-donatur kita di musola Nurul Iman ini, mudah-mudahan segala niat-niat baiknya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, materinya. Mudah-mudahan semua itu akan menjadi pembela bagi mereka nanti di yaumul kiamat, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin Allah pada malam ini kita bisa meringankan langkah kaki kita ke mushola Nurul Iman dalam rangka menunaikan salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga semua ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang maupun yang akan kita kerjakan, semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam terbaik kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua jamaah mushola Nurul Iman beserta zuriyah keturunan kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapat syafaat kubronya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya wabil khusus yang sama kita muliakan segenap DKM Mushola Nurul Iman, tentunya iringan doa semoga segala yang beliau telah programkan, yang sedang maupun yang akan beliau programkan, semoga semua dijawab, dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga sama yang kita muliakan tentunya akan ada Bapak Haji Bambang dan para sesepuh masyarakat, orang tua kami dan seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Sampai kita pembahasan yang baru, yaitu al-mubadaratu ilal khairat min ghairi taraddud. Babnya menerangkan segera melakukan kebaikan tanpa ditunda-tunda. Ya. Ghairu taraddud artinya tidak boleh menunda. Ada beberapa amalan-amalan yang wajib disegerakan pada jamaah. Di antaranya yang sama kita maklumi, pertama mengurus jenazah. Itu harus segera. Ya. Kecuali qadarullah mungkin ada satu dan lain hal ya yang terkait dengan penyelidikan dan lain sebagainya, mungkin bisa ditunda sehari atau dua hari. Ya. Tapi kalau nggak ada yang terkait dengan ini dan itu, wajib segera. Ya. Karena Rasul menyebutkan jika itu adalah jenazah yang soleh, ya, maka baik buat kita yang masih hidup. Artinya dia cepat kepingin ketemu dengan Allah. Dan jika dia adalah jenazah yang kurang baik, misalnya, baik juga bagi kita, ya. Kenapa baik juga bagi kita? Maka akan segera tuntas kewajiban kita. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang perlu disegerakan adalah membayar hutang. Kalau misalnya hutang kita 500.000 atau 1 juta, kita punya uang 2 juta, segera dibayar. Enggak boleh tar. Ditunda. Bahkan zaman sekarang ini sering Ustaz mendapat pertanyaan, Ustaz kalau saya tagih duit saya, hutang saya lama bayarnya kayak orang ngemis saya. Nah berarti kalau zaman sekarang orang ini harus istiqoroh dulu. Ya, karena
belum tentu dia cepat bayarnya gitu kan. Kadang-kadang dia punya. Makanya salah satu rezeki yang dipercepat oleh Allah, kalau kita punya hutang, kita kepingin nyari rezeki supaya hutang kita cepat dilunasi. Nah itu rezeki yang cepat Allah mau kita. Ya. Asal kita benar-benar ingin nyari rezeki untuk melunasi hutang, cepat melunasi rezeki. Nah itu yang kedua, ya tinggal. Lalu yang ketiga adalah menyuguhkan tamu ala kadarnya. Ya. Kalau tamu datang ke rumah, ya apa yang ada, ya. Kalau kita punya suatu suguhkan air, suguhkan apa. Karena Nabi menyebutkan tamu itu adalah datangnya membawa rezeki, pulangnya membawa maghfirah, ampunan bagi kita. Ya. Jangan sekali ditahan-tahan ketika ada sesuatu terus kita menunggu tamunya pulang. Ya. Ini segera yang disegerakan. Lalu yang keempat yang harus kita segerakan, menikahkan putra putri kita jika memang layak sudah berkeluarga. Ya. Dengan catatan dia sudah layak, misalnya pendidikannya sudah selesai misalnya, atau dia sudah mendapatkan pekerjaan, ya. Kalau memang sudah begini, ya, itu syarat itu layak sudah, ya. Nah kita maka segera nikahkan dia, karena kewajiban kita yang terakhir itu para ibu dan bapak, memberikan nama yang bagus, mengakekahkannya, menyekolahkannya, artinya memberikan pendidikan yang baik. Yang terakhir tanggung jawab kita menikahkan putra putri. Kalau sudah kita nikahkan, selesai dah. Supaya amanah yang Allah berikan tuntas kita kerjakan, tuntas kita perhatikan. Maka yang selanjutnya yang harus disegerakan menikahkan putra dan putri kita. Lalu yang selanjutnya yang harus disegerakan adalah bertaubat. Ya, khilaf kita, keliru kita melakukan dosa, segera bertaubat kepada Allah. Jangan sampai tunggu aja bulan depan baru taubat, atau tahun depan misalnya. Ya kalau umur sampai, ya. Makanya segala kita khilaf keliru, Nabi menyebutkan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. 3 pesan Nabi. Pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwa kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Lalu yang kedua pesan Rasulullah, wa atbi'is sayyi'ata. Ikuti, iringi perbuatanmu yang sayyi'ah, yang buruk, al-hasanah, dengan kebaikan. Kalau kita sebagai manusia, ya, sering memiliki sifat lupa atau hilaf melakukan suatu keburukan kecil, sedang ataupun besar, segera iringi keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, sabda Rasulullah, dengan harapan semoga kebaikan itu bisa menutupi keburukan itu. Ini wasiat Rasul yang kedua. Lalu yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berinteraksi dengan sesama manusia tetapi bi ahsani khuluqin, dengan akhlak yang bagus. Hidup bermasyarakat, pergauli manusia itu bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bagus. Ini 3 pesan Rasulullah. Ya, karena itu bertobat enggak boleh ditunda-tunda. Bahkan sepakat para ulama, hukum bertaubat itu wajibun ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib hukumnya. Makanya sewaktu aku para jamaah, jangan sampai enggak pernah sholat taubat. Ya. Dan sampai malam ini sudah sejak balik sampai sekarang kita belum coba. Apakah bangun malam atau di antara maghrib dengan isya, misalnya kita sholat maghrib di musola atau iman, ya selesai kita zikir-zikir, sholat ba'diyah, zikir terus sholat taubat. Lalu mungkin di tampung saya zikir-zikir, datang waktu isya, selesai sholat isya baru pulang nikmat rasanya. Ya, nah ini taubat segera. Lalu yang terakhir yang perlu disegerakan, berbuat baik. Nah ini yang disampaikan. Gak boleh menunda kebaikan itu. Ya. Contoh misalnya kita mau niat dari tadi pagi, siang, sore kita berangkat, nanti malam saya ikut hadir di masjid musola atau lihat Nur Iman misalnya hadir. Ya, tiba-tiba begitu azan, jalan. Ya. Harus segera.
harus disegerakan. Ya, tidak boleh menunda-nunda yang namanya perbuatan baik. Kalau memang sudah ada niat kita berbuat baik, segera. Kenapa? Nah, ini kita sampaikan ya. Dalil pertama kita ambil dalam surah Ali Imran dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, ayat yang 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin." Wasari'u artinya sari'u dalam kata sur'ah, cepat. Kalau orang Arab bilang kalau jalan cepat dong, sur'ah, cepat. Di sini Allah menyebutkan wasari'u, cepat, segera, bergegas sekalian ila maghfirah, menuju ampunan Allah. Apa maksudnya menuju ampunan Allah? Segera kalian melakukan amalan-amalan yang mendatangkan ampunan Allah. Mana amalan yang mendatangkan ampunan Allah? Ya sholat. Mana amalan yang mendatangkan maghfirah? Ya istighfar. Mana amalan yang mendatangkan maghfirah? Ya berbuat baik. Pokoknya segala amalan-amalan yang mengundang ampunan Allah, sari'u, segera. Ini perintah dari Allah ya, dalam surah Ali Imran 133. Gak boleh kalian tunda segala macam bentuk amalan yang bisa mendatangkan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatun arduha as-samawati wal ardh, di mana surga itu seluas langit dan bumi. Ya, seperti apa sih seluas langit dan bumi? Gak bisa kita gambarkan para jamaah. Ya, sama dengan ketika kita ngaji tauhid, Allah itu gimana? Gak bisa, gak berwujud, gak bertempat. Cuma bisa dibuktikan dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala itu abstrak, gak nyata, tapi bisa dibuktikan dengan hal yang nyata gitu. Mana ya, bumi ini nyata, ini buktinya Allah ada. Sama dengan iman. Iman ini juga abstrak, nggak kelihatan iman kita. Ustaz, iman ini warnanya putih, orange, hitam atau gimana warna iman? Nggak ada yang tahu. Cuma digambarkan secara nyata dalam Al-Quran bahwa iman itu kasyajaratin, seperti sebuah pohon, asluha fil ardi, di mana akarnya itu kokoh sekali. Wa farruha fis sama, cabang-cabangnya itu sampai ke langit. Itu perumpamaan iman Allah buktikan dalam Al-Quran. Oh, jadi iman itu seperti sebuah pohon yang akarnya lancip kuat di bumi, cabang-cabangnya sampai ke langit. Itu perumpamaan orang yang kuat teguh imannya. Baiklah pohon yang kekar akarnya. Ya. Sama dalam masa-masa dulu para jamaah. Cinta, sayang, itu warnanya apa cinta itu? Abstrak. Nah, merah, warna pink. Gak ada yang tahu warnanya apa. Ya, cuma bisa. Berarti kalau punya warna abstrak gitu, kita itu goib. Tapi bisa dinyatakan dengan kelihatan. Kalau dengan kita kasih orang yang kita cintai hadiah, nah ini bentuk cintanya. Ya. Jadi di sini Allah sebutkan yang namanya surga itu seluas langit dan bumi, gampang dan mudah bagi Allah untuk membuktikannya pada jamaah. Uiddat lil muttaqin, tapi yang surga itu hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari yang kita ambil. Dalam hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Sudah saya sampaikan mungkin. Abu Hurairah ini sebelum masuk Islam namanya Abu Syamsi. Syamsul artinya matahari. Abdul itu artinya hamba. Sebelum masuk Islam namanya Abu Syamsi. Setelah memeluk agama Islam dirubah namanya oleh Rasulullah dengan nama Abdurrahman Ad-Dawshi. Itu namanya Abu Hurairah. Abdurrahman Ad-Dawshi. Berarti apa? Nabi ngajurin kita para jamaah, kalau nama putra putri atau cucu atau sahabat teman kita tidak Islami boleh diganti. Bahkan harus diganti. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat kita dipanggil sesuai dengan nama kita, bi asma'i abahim,
dan nama bin kita, nama ayah kita. Tapi contoh misalnya soleh, soleh artinya kan bagus, lawanannya toleh, toleh itu nggak baik. Ada orang namanya soleh berarti bagus, ada orang namanya toleh, toleh itu artinya nggak benar. Maka boleh diganti. Masa sih namanya toleh? Berarti ketika kita manggilnya toleh, 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 nggak benar, gitu kan? Ya, maka kita ganti. Kalau saya ganti namanya dengan soleh. Oh, Pak Ustaz sekarang susah. Dan namanya ada di akte kelahiran, sudah masuk ijazah, di mana itu berubahnya? Nah, supaya bebas tanggung jawab kita sebagai orang tua, nggak usah dirubah. Cara instansi urusannya dari instansi itu kan, nggak usah dirubah, biarkan namanya di KK ya, atau akte kelahiran, ijazahnya, tapi secara lisan aja. Kayak tadi misalnya namanya tolek, nggak benar itu artinya. Ya, kita rubah aja sekarang namanya. Sekarang saya rubah nama soleh dan kalau ijazah biarin aja dah. Berarti begitu di rumah soleh, sholat dong, nggak dipanggil lagi dengan tolek gitu. Ya, supaya apa? Nggak bebas tanggung, supaya kita nggak dituntut nanti di hari kiamat. Nah, ini nama. Ya. Nabi selalu merubah. Ya, Nabi selalu merubah nama-nama yang tidak Islami, karena biasanya orang tua kita kalau dulu, sekarang seperti baik-baik lah namanya ya. Dulu kalau orang tua kan ngasih nama itu udah buka Al-Quran. Nah, namanya nih An-Nar, di Al-Quran dikasih namanya anaknya Nar. Gitu. Orang tua biasa di kampung dulu di Lombok gitu tuh. Iya. Sudah buka Al-Quran pas itu, nah udah penting ada namanya dalam Al-Quran, padahal nama yang tak bagus. Lalu kenapa muncul di sini Abu Hurairah? Ya, seharusnya dia An-Abi Abdurrahman Ad-Dawsi. Lakop panggilannya, ya, panggilannya Abdurrahman Ad-Dawsi ini adalah Hirun. Hirun itu artinya kucing. Artinya kemana aja Abu Hurairah ini, Abdurrahman Ad-Dawsi ini selalu dia bawa kucing. Di mana ada majlis Rasulullah, Abdurrahman Ad-Dawsi bawa kucing. Nggak pernah bisa gitu. Maka karena dia lengket, nggak pernah bisa dengan kucing, dikasih gelar oleh Rasulullah Abu Hurairah namanya. Artinya apa? Bapaknya kucing. Ya. Nah, sama kalau orang tidur bahasa Arabnya naum itu as-salatu khairun minan naum. Kalau ada santri itu pagi belajar tidur, siang belajar tidur, sore ngantuk juga. Kalau ngantuk dikasih nama sama temannya, kamu namanya Abu Naum, tukang tidur. Ya. Jadi Abu itu sebenarnya gelar yang lengket sekali dalam pribadi orang itu. Jadi ini kalau diajak santri belajar, diajak ngaji misalnya ya, enggak pagi, enggak sore, enggak malam, kok ngantuk mulu. Udah Abu Naum, kita kan Abu Naum. Biasa panggilan-panggilan yang itu Abu Naum. Ya. Nah, di sini hikmahnya para jamaah diperbolehkan merubah nama. Kalau para ulama dulu ketika kita membawa putra putri kita misalnya ziarah ke rumahnya, Mas Muk, siapa namanya? Oh, namanya kurang baik kali aja. Ya. Kenapa? Karena Islam juga memberikan jawaban al-ismu nisfud doa, nama separuh daripada doa. Kalau anak namanya soleh, kita panggil soleh, mudah-mudahan dengan nama itu menjadi doa sehingga dia menjadi anak yang soleh. Nah, sekarang kalau namanya toleh tidak baik, setiap saat dipanggil oleh orang tuanya, toleh tidak baik, berarti setiap saat dia doain anaknya tidak baik. Ya, nah nama itulah sangat penting sekali. Nah, di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'malis salih fitanan ka qata'il lailil muslim." Badiru artinya segera, cepat kalian melakukan amal soleh, kata Rasulullah. Amal soleh itu artinya amal yang baik, amal itu artinya pekerjaan. Soleh itu yang baik, segera cepat kalian melakukan kebaikan. Dimanapun kalian berada, cepat melakukan pekerjaan yang soleh yang baik.
Kenapa? Fitanan karena akan terjadi fitnah. Akan terjadi fitnah. Seperti apa fitnah yang Rasulullah sebutkan? Kaqawa'il lailil muslim, seperti potongan malam-malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari orang itu beriman, sore hari dia menjadi kafir. Ini bentuk fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah. Nanti akan ada zaman para jamaah, bisa jadi pagi hari dia datang ke masjid, pagi hari dia datang ke musola, sorenya dia ke gereja. Ini yang disebut oleh Nabi kan seperti ini. Mungkin sekarang di dekat samping kita gitu, di wilayah kita belum terjadi, tapi di belahan dunia para ibu dan bapak sudah seperti itu pemandangannya. Kenapa? Bukan prediksi, namanya mukjizat Rasulullah. Ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah sudah memberikan ini tanda-tanda yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Itu namanya mukjizat Nabi. Akan ada fitnah nanti, bahwa orang itu atau di pagi hari dia ke gereja, sore hari dia datang ke masjid, ke musola. Artinya apa? Sebelum imanmu lepas, iman kita ini kan bisa ada, bisa hilang. Itu kondisi iman kita, bisa naik, bisa turun. Nah, Nabi nyuruh kita cepat melakukan kebaikan sebelum imanmu turun, sebelum imanmu pergi, sebelum imanmu lepas. Makanya segera melakukan suatu kebaikan. Ini pesan Rasulullah, nggak boleh ditunda-tunda. Ya. Apabila kita mendengar suatu kebaikan, segera ada semampu kita lakukan. Jangan sampai tidak melakukan suatu kebaikan, karena akan terjadi semacam fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Nah, itu yang Rasulullah sebutkan. Kalau zaman sekarang mungkin saat kita nggak terjadi, mungkin yang pagi orang ke masjid, sore dia ke gereja. Akan tapi kadang pagi dia sholat subuh, dia zuhur enggak, asar enggak, maghrib enggak, isya dia sholat. Nah, ini kan termasuk fitnah sebelum datang semacam itu. Nah, sebelum itu datang kata Rasulullah, cepat melakukan suatu kebaikan. Ya. Tidak boleh menunda-nunda. Bahkan yabi'u dinahu bi ardin minad dunya, rawahu Muslim. Di antaranya juga nanti akan kau lihat orang menukar agamanya dengan bi ardin dunia, dengan sedikit dunia. Kamu asal mau keluar dari agama Islam, terus saya kasih cash 5 juta. Bisa jadi kondisi semacam itu terjadi. Iya, dan sudah kalau kita lihat di kota-kota besar, ya, kalau di perkotaan nih, asal kamu mungkin secara langsung dia keluar dari agama Islam ya, saya kasih 5 juta, tapi ikuti ya paham saya, gitu kan? Paham bagaimana? Ya pokoknya yang sholatnya aneh-aneh, gitu, yang doanya aneh-aneh, gitu. Dan itu merusak akidah juga semacam itu. Kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Bapak, sumber hukum kita 4 harga mati. Pertama Al-Quran, sumber hukum orang Islam. Kedua hadis. Ketiga ijma. 4 qiyas. Itu sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nggak ada sumber hukum dari yang lain pokoknya. Ya. Al-Quran nggak kita temukan dalam Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ketika ada orang menyimpang dari 4 ini, Al-Quran, hadis, ijma, itu apa? Kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama tentang suatu hukum, mereka mengambil dari Al-Quran dan hadis. Ya, kita sepakati, kita ikuti. Ya. Nah, jadi kalau ada yang aneh-aneh mungkin juga akan merusak akidah yang dirombak. Ya. Itu bentuk fitnah juga, bisa menjual agamanya dengan sedikit kehidupan di dunia ini. Nah, ini para jamaah ya. Hadis yang kedua itu An Abi Sirwah bin Kasir ya, Uqbah bin Al-Haris ya. Nah, Uqbah bin Haris ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan ketakwaannya.
Uqbah bin Haris namanya. Sangat tinggi sekali dalam agama Islam. Ketika dikisahkan Uqbah bin Haris ini, ketika dia nikah gitu. Pas Uqbah bin Haris ini nikah dengan perempuan wanita pilihannya yang cantik, baru beberapa hari dia nikah, tiba-tiba datang seorang wanita tua. Perempuan ini berkata, "Wahai Uqbah bin Haris, istrimu itu dulu pernah saya susui," katanya perempuan ini. "Kamu pun dulu pernah saya susui," katanya Uqbah ini. Kata perempuan ini, "Berarti itu istrimu adalah satu susuan denganmu, nggak boleh kamu nikah." Lalu Uqbah bin Haris ini tegak teguh dalam menjalankan, memegang ajaran agama Islam dan tinggal di Mekah. Aduh, bingung dia terus. Ini baru beberapa hari nikah kok ada ibu-ibu datang ngasih tahu kayak begini katanya. Bingung dia. Akhirnya mah dia jalan dari Mekah ke Madinah, kepingin ketemu Rasulullah. Hanya nanya satu hal ini. Itu sahabat semangatnya menuntut ilmu. Dari Mekah ke Madinah dia pergi ketemu, mau nemuin Rasulullah, mau nanya masalah ini. Itulah Uqbah bin Haris. Kalau kita dekat dengan musola Nurul Iman gitu, malas kita kadang menemunya dekat. Nah, sahabat itu dari Mekah jalan. Ulama-ulama dulu juga giginya menuntut ilmu. Kenapa? Karena dia yakin setiap gerakan kaki yang disebut oleh Rasulullah, ayunan kaki kita melangkah menuju majlis ini pelebur dosa kita. Makanya semakin jauh kita melangkah ke majlis ilmu, semakin banyak dosa kita guguran. Nah, ini yang disebut gaya rumah tuh, ibadah gaya rumah tuh. Nah, sudah Pak Ustaz sampaikan, ibadah dua, ibadah makhluk, ibadah gaya rumah tuh. Ibadah makhluk, ibadah yang kita nggak boleh berkreasi. Contohnya sholat 5 waktu sehari semalam sudah harga mati. Walaupun Anda sedang rajinnya ibadah, musuh, "Pak Ustaz boleh nggak saya sholat 6 waktu?" Nggak boleh, itu namanya ibadah gaya rumah tuh. Yang memang sudah datang dari Allah seperti itu, nggak boleh ditawar-tawar. Itu ibadah makhluk. Contohnya juga haji, misalnya sekali setahun, ya nggak boleh kita musuh. Bagaimana ya? Karena sekarang antrian banyak, lama. Kalau diadakan ibadah haji itu setahun 3 kali misalnya, atau 2 kali, supaya cepat berangkat, nggak boleh. Itu namanya ibadah makhluk, yang memang sudah paketnya seperti itu dari Allah, nggak boleh dirubah. Nah, ibadah yang kedua gaya rumah tuh, ibadah yang kita boleh punya ide-ide, boleh berkreasi. Seperti kita dalam berdoa, atau seperti tadi kita mau jalan ke majelis ilmu. Semakin jauh kaki kita melangkah, semakin banyak kaki kita melangkah, semakin banyak dosa kita yang berkurang. Pak Ustaz, rumah saya kan dekat musola Nurul Iman. Dekat ini langkah kaki saya paling 5 langkah nyampe, tapi dikit dosa saya gugur. Keponggul. Nah, bagaimana kalau saya pulangnya lewat Solo, muter dulu, atau Marakas dulu? Bagus itu sebagai ibadah gaya rumah, boleh-boleh aja. Supaya makhluk punya banyak langkah kakinya, banyak gugur dosanya. Cuma asal bisa jaga hati. Jangan sampai nanti pulang, wah, mentang-mentang mengaji sebulan sekali aja, udah pulang pakai muter. Dilihat nama tetangga muncul sombong, ya harus tadi pahalanya. Itu mendingan gitu, apa selesai ngaji langsung aja pulang. Kecuali kalau ibu bapak bisa jaga hati. Walaupun tetangga ngomong misalnya, dia sengaja muter biar kelihatan dia soleh-solehah, biar kelihatan baru pulang ngaji sengaja. Tapi bisa jaga hati, nggak ngaruh dalam ucapan orang itu. Hati kita tetap ingin ngamalin hadis ini. Hadis supaya banyak langkah kayak kita, supaya banyak dosa-dosa berguguran, nggak pengaruh ucapan orang. Berarti Anda bisa jaga hati, monggo silakan. Ya. Nah, ini sahabat yang namanya Uqbah ini begitu tegak teguh dalam menjaga agama Islam. Singkat sampai dia di Mekah nanya, "Ya Rasulullah, ada apa wahai Uqbah bin Haris? Saya baru nikah ya Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang perempuan berkata bahwa saya ini pernah disusui, istri saya juga disusui ya Rasulullah. Berarti saya satu susuan ya Rasulullah. Nggak boleh saya nikah." Kata Rasulullah, "Kamu yakin nggak percaya dengan ucapan orang itu? Kalau kamu yakin,
Ya sudah, laksanakan ajaran Islam. Piro bisa, karena nggak boleh nikah satu susuan. Ya. Karena dia tidak teguh menjaga agama, menjalankan ajaran Islam, dia nggak pakai nanya-nanya. Ini perempuan ini dari mana ya tiba-tiba muncul? Dia nanya-nanya, langsung bisa dicerai istrinya. Nah itu orang kalau sudah percaya sekali Pak Ibu dan Bapak ketika dalam urusan agama. Terlepas orang itu bohong ataupun tidak, urusan dia dengan Allah. Ya. Beda sekali dengan kita, bahkan jika sesuatu pun nggak kita boleh tanya-tanya gitu kan. Nah kalau para sahabat seperti inilah tegak teguhnya keimanan daripada Uqbah bin Haris ini. Maka dia meriwayatkan hadis ya, Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-Asra. Kata Uqbah bin Haris, saya pernah sholat di belakang Rasulullah al-Asra, asar, sholat asar bil Madinah, di Madinah. Berarti ini lagi sholat asar. Uqbah sebagai makmum, Rasulullah imam. Ya. Nah saya sholat bersama Nabi, saya sebagai makmum saat itu di Madinah sedang sholat asar. Kata Uqbah. Pasal lama, kemudian Rasulullah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa qama musrikan, tiba-tiba Rasulullah bangun langsung jalan, tidak pakai zikir. Nah sering hadis itu juga dipakai. Nabi aja udah pernah kok sholat tidak pakai zikir. Nah dia separuh baca hadisnya belum tuntas, makanya ngajinya itu harus tuntas. Memang pernah Nabi ini dia hadisnya. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin riwayat Imam Muslim, Nabi pernah sholat mengimami sholat asar, begitu selesai salam Rasulullah langsung bangun, lalu fatahaqqa riqaban nas, dia melangkahi pundak-pundak sahabat. Artinya Assalamualaikum langsung dia lewat melangkahi sahabat. Kemana? Ila ba'di hujur nisa'i, ke kamar istrinya, karena Rasulullah itu rumahnya nempel dekat dengan masjid. Ya, nah, itu salah satu sunnah Nabi juga para ulama itu. Kalau punya duit, beli rumah yang dekat dengan masjid. Sunnah Nabi namanya, jangan beli rumah dekat pasar. Apalagi dekat mall, dekat bioskop itu udah ya. Hanya kalau udah rumah nempel dengan musola kayak kita nih, ngarangan ini, ya Allah beruntung kita ya kita beli di sini. Musola kita udah rapi, udah kayak gini, tinggal kewajiban bapak memakmurkan musliman gitu. Ya minimal lah, kalau nggak bisa tuh rasanya minimal ini maghrib bisa subuh. Ya. Nah, tanya DKM malam pun harus subuh kan penuh gitu mas. Ya, subuh itu ya Allah enak padahal ya. Jangan kita sampai kosong. Nah begitu dia Rasulullah selesai ya langsung kamarnya nempel sama Rasulullah dengan masjid. Begitu masuk kamar istrinya, begitu Rasulullah, wafaza'an nasu min sur'anihi, maka semua anas, maksudnya para sahabat, semua pada sahabat itu heran. Kok Nabi begitu salam langsung bangun sih, nggak ngajak kita zikir apa itu? Kalau nanya para sahabat ya, kok kharaja alaihim, ya tiba-tiba Nabi keluar lagi datang, ya balik lagi Rasulullah SAW dari rumah. Fara'anhum qad ajabu min sur'anihi. Maka ketika Nabi balik ke masjid itu, dia melihat para sahabat sedang heran-heran gitu. Saya tanya, kenapa ya? Nabi selesai sholat langsung kabur pulang bahasa kita itu, ya. Terus tiba-tiba balik lagi. Nah, ketika mereka sedang heran melihat sikap Rasulullah semacam ini, qala Rasulullah langsung ngomong. Para sahabat ada heran dengan Rasulullah. Kenapa? Zakartu syai'an min kibrin indana. Saya kata Rasulullah, selesai sholat itu saya ingat tibrin. Tibrin itu segenggam, boleh diartikan segenggam emas atau perak. Saya ingat ternyata di rumah saya itu ada tibrin segenggam emas. Makanya begitu selesai salam, saya langsung bangun kata Rasulullah. Ingat emas itu ada di rumah. Langsung saya ambil pagari itu ayah di sini. Saya nggak suka, saya nggak mau kalau emas itu nginap di rumah saya kata Rasulullah. Saya Pak Amar itu ismati, maka ini emasnya
saya perintahkan kepada kalian bersolat pagi. Nah ini contohnya apa? Betapa Rasulullah bergegas melakukan satu kebaikan dan bulan. Ya, cepat dia melakukan satu kebaikan Rasulullah. Langsung ya, Nabi ada teringat sepotong atau segenggam perak emas di rumahnya, diambil langsung disedekahkan, diberikan. Terus inilah tingkat takwa yang tertinggi pada zaman. Tingkat takwa yang tertinggi itu. Tingkat takwa yang tertinggi itu di kalangan para nabi, para sahabat, para ulama, salafus sholihin. Dia enggak mikir apa yang dia makan besok, ya. Yang penting hari ini itu aja sudah. Nah kalau ini kan berat kayak ini. Tingkat takwa kayak gini berat para jamaah. Kita sudah merancangkan ya, nih buat anak saya rumah ini, buat cucu saya ini, belum masih 4 ya 30 tahun atau 15 tahun yang akan datang sudah kita programkan. Kalau bagi orang-orang yang bertakwa itu, ya udah besok sekarang. Kenapa? Karena disebut kalau Anda siapkan beras untuk besok berarti Anda sudah menjamin dirimu bisa hidup besok. Kalau kamu siapkan makanan buat sebulan ke depan, berarti Anda sombong sudah menyangka dirimu hidup sebulan yang akan datang. Padahal belum tentu bisa jadi besok mati. Jadi mana yang ada sekarang itulah rezekimu, itulah yang kau nikmati. Ini tingkat takwanya tertinggi gitu. Ya. Lalu bagaimana dengan kita para ibu dan bapak merealisasikan hadis ini? Maksudnya hadis ini adalah supaya tidak boleh menunda-nunda yang namanya suatu kebaikan. Tidak boleh. Pokoknya suatu kebaikan ini ada 2 hadis ini mengajarkan kepada kita segera. Bagaimana caranya segera kita melakukan kebaikan? Mungkin pernah kita sampaikan 3 tipsnya dalam melaksanakan kebaikan. Supaya tetap kita semangat dalam menuntut ilmu, tetap hadir. Misalnya semangat kita kalau malam Senin kajian itu, semangat kita kalau malam Senin datang lihat kita mau taklim, maka pertama harus ada niat yang kuat. Niat kita itu Bapak harus kuat. Tipsnya dalam melakukan kebaikan supaya tetap semangat, nggak pernah kendor semangatnya berbuat baik. Pertama harus niat kita kuat, niatnya harus kuat. Kayak kita nih bapak nih, ya, yang hobi nonton bola misalnya, nanti malam bawa jagoan kita tanding bola jam 2. Jangankan kita tidur malam ini jam 9, jam 12 kita tidur, tetap kita bangun jam 2. Kenapa? Karena jagoan kita mau tanding bola. Nah niat kita kuat bangun. Berarti kalau mau coba itu kalau dialihkan kepada kebaikan, sholat tahajud misalnya, ya. Maka yang pertama tipsnya agar tetap semangat melakukan kebaikan, niat harus kuat. Kalau niat kita kuat, ulama menyebutkan ya, tidak sodaqta bin niyati. Kalau kalian punya niat yang benar, fa innallaha yusaddiquka, maka Allah akan membantumu untuk mewujudkan niatmu itu. Kalau ada niat aja, pasti Allah bantu. Saya niat dari malam tiap bulan, Allah akan bantu kita untuk bangun tiap bulan asal ada niat. Beda dengan yang nggak punya niat. Ya. Lalu yang kedua, caranya apa supaya semangat melakukan suatu kebaikan? Harus paham keutamaan, paham fadilah amalan yang mau dikerjakan. Ini mau ngerjain apa dulu? Harus paham keutamaannya, kemuliaannya. Misalnya sholat. Dalam riwayat hadis Rasul bersabda, "Man sholal isya fi jama'atin." Siapa yang sholat isya berjamaah, pakaian nama nisful lail, pahalanya seperti orang yang sholat sunnah separuh malam. Jadi besar pahalanya. Oh berarti apa? Kita akan semangat datang sholat isya. Belum mampu kita pada ibu dan bapak kalau sholat malam separuh malam bisa sholat sunnah, mulai dari jam 12 malam sampai subuh. Siapa yang kuat sholat sunnah separuh malam? Enggak mampu. Kalau enggak mampu ya udah hadir sholat isya berjamaah, pahalanya seperti itu. Berarti kan semangat kita. Berarti dalam hati kita, kapanpun dimanapun saya berada, enggak akan pernah saya tinggalkan sholat isya secara berjamaah.
Kenapa? Karena paham keutamaannya. Meskipun di rumah misalnya, ya kita pulang sampai di rumah jam 9 misalnya, udah sholat berjamaah, kita imam, istri makmum. Atau ada anak kita lagi suruh imam, kita makmum. Yang penting dapat pahala jamaahnya itu. Dan lanjutannya adalah man sholat subha bi jama'atin. Siapa yang sholat subuh juga berjamaah, maka seakan-akan pahalanya itu kata Rasulullah seperti orang yang sholat sunnah semalam suntuk kullah seluruhnya. Siapa yang sanggup sholat sunnah dari jam 8 misalnya, dari jam 9 sampai sholat subuh, nggak bisa, caranya gampang, hadir sholat subuh berjamaah. Hadir aja sholat subuh berjamaah di masjid Nurul Imam, ya, maka pahalanya semacam ini. Nah, ini yang kedua tipsnya. Kalau mau semangat dalam melakukan kebaikan, Anda harus paham keutamaan atau fadilah amalan yang ingin dikerjakan. Lalu yang terakhir, bahwasanya bagaimana supaya kita tetap semangat dalam melakukan kebaikan, maka diambil dalilnya dalam surah At-Taubah ayat 9, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Yang kita garis bawahi, wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya apa? Selalulah pastikan dirimu bersama orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh. Jadi kita harus memastikan diri kita, keluarga kita, temannya itu orang-orang baik. Jadi kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, insya Allah akan semangat terus melakukan kebaikan. Nah, ini 3 hal supaya tetap semangat dalam melakukan kebaikan, dan kebaikan salah satu amalan yang wajib disegerakan. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan kepada para ibu dan bapak. Baik, ini yang bisa kita sampaikan kepada Bapak. Ini doa mudah-mudahan Allah berikan kita semua kekuatan iman, takwa, kesehatan, dan zakir. Allah berikan kita istiqomah iman ini selalu menyertai kita, ya, dari kehidupan di dunia sampai bertemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekeliruan. Kita tutup takbir kita dengan membaca doa berbaris. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.